Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Nah, kali ini karena kemarin kita udah ngadain collaboration project, aku bersama Kak Yoko yang punya channel SN Education dan Pak Wisnu Fisika. Sekarang aku bahas tentang hasil tryout pembahasannya ini yang pengetahuan memahami bacaan. Oke, so let's check it out. Oke, kita langsung aja masuk ke soal nomor 1. Kita baca soalnya. Pernyataan manakah yang paling tidak sesuai dengan isi tabel di atas? Kalau misalnya ketemu soal kayak gini, kita langsung aja masuk ke yang ditanyakannya, yaitu di tabelnya. Nah, terus kita lihat option. Yang A, semakin rendah kelompok usia seseorang, semakin kecil juga tingkat pengguna narkoba. Lihat angkanya. Kurang dari 16, 100. Di angka 100 ya. 16 sampai 19 ribuan. 2020 sampai 24, 5.000, 8.000, 8.000. Meningkat terus ya di setiap usianya, berarti benar. Yang B, pengguna narkoba usia 25 sampai 29 selalu lebih banyak daripada kelompok usia kurang dari 24 tahun. Nah, coba yang 25-29 itu berapa aja? 6.000, 8.000, 9.000. Terus yang kurang dari 24, 5.000, 8.000, 8.000. Nah, ini sebenarnya benar, cuma yang bikin salah tuh yang ini. Nah, ini kan 8.300 tuh lebih besar dari 8.100 ya. Berarti ini ada kemungkinan benar. Ada kemungkinan, bukan berarti benar. Kita lihat yang selanjutnya. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna narkoba setiap kelompok usia terus meningkat. Ya, ini mirip-mirip sama yang A ya, jadi benar. Terus yang D, semakin tinggi kelompok usia seorang, semakin besar tingkat penggunaan narkobanya. Nah, coba kita lihat. Bener ya, ini juga masih ada hubungannya sama yang C. Terus yang E, kelompok usia 25-29 adalah pengguna narkoba terbanyak dari tahun ke tahun. Nah, coba. Dari tahun ke tahun, apakah benar? Ini padahal nilainya 6.000, 8.000, 9.000. Sedangkan yang paling banyak itu yang usia lebih dari 29. Berarti ini pasti salah. Nah, ini benar sebenarnya. Cuman yang paling nggak sesuai itu yang E. Berarti jawabannya yang E. Oke, masuk ke soal nomor 2. Teksnya masih sama, kita baca soalnya. Kata tersebut pada kalimat 4 paragraf pertama merujuk pada, kita langsung masuk ke paragraf satunya ini. Terus cari kalimat keempat. Nah, berarti ini kalimat 1 yang dilihat, yang ditandainya dengan titik ya. Terus ini kalimat 2, lalu kalimat 3-nya mana? Ini berarti kalimat 4-nya mulai dari yang hal tersebut. Nah, kata tersebutnya tuh apa sih? Biar lebih jelas ini ya. Bunyi kalimat keempat ini, hal tersebut sangat mengkhawatirkan semua pihak, khususnya Badan Narkotika Nasional. Tersebut ini biasanya kita langsung aja lihat ke yang sebelumnya. Nih, kita baca dari yang awal ya. Pada tahun 1970 diperkirakan 330.000 orang menggunakan narkoba. Pada tahun 2009 terdeteksi 2% penduduk Indonesia pernah bersentuhan dengan narkoba atau meningkat 0,5% dibanding tahun sebelumnya. Nah, berarti ini kan ada tentang peningkatan pengguna narkoba ya. Berarti kita langsung aja lihat optionnya. Yang mana? Yang berhubungan dengan peningkatan pengguna narkoba. Jawabannya berarti yang C. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Ini nomor 23 kalau di TO. Ini soal sedang. Paragraf manakah yang paling tepat untuk melengkapi teks di atas? Nah, ini tuh baru ada 2 paragraf, jadi kayak ada 1 paragraf lagi penjelasan buat si tabelnya gitu. Yang harus dipahami bersama adalah isi paragraf yang disajikan setelah tabel biasanya membahas isi tabel, lalu saran secara umum. Selain itu, kalimat yang sudah ada pada paragraf sebelumnya nggak boleh diulang kembali gitu, jadi jangan diulang kembali. Terus kita lihat aja ke option gitu. Yang kira-kira menggambarkan si tabelnya itu apa sih? Kalau gampangnya sih dari aku kayak harus ada kata tabel ini menggambarkan gitu. Nah, berarti yang A ini mungkin benar ya. Tabel tersebut menunjukkan bahwa, terus kalau yang B, kondisi di atas menunjukkan ini kayak kurang tepat gitu. Yang C, meskipun narkoba membahayakan, ini juga kurang tepat karena nggak ada penjelasan tabel. Terus yang D, dari tabel tersebut tampak bahwa jumlah pengguna narkoba selalu meningkat. Diperkirakan hanya 130.000. Padahal ini udah diulang di paragraf 1, jadi ini nggak mungkin. Yang E, dari tabel tersebut tampak bahwa jumlah pengguna narkoba mulai bervariasi. Nah, ini juga kayak kurang terlalu pas gitu. Jadi yang A coba, tabel tersebut menunjukkan bahwa pengguna narkoba semakin meningkat, bener ya.
Untuk mengatasinya diperlukan upaya sinergis dari semua pihak. Ini sarannya gitu. Jadi yang benar yang A. Nomor 24. Manakah rangkuman yang tepat untuk teks di atas? Nah, kalau rangkuman berarti kan kita harus baca skimming ya. Nih, kalau misalnya udah baca, nih aku udah rangkum ya. Seperti ini jawabannya. Jadi, yang harus diingat untuk membuat rangkuman, ambillah hal-hal penting dari pembukaan, isi, dan penutup. Biasanya urutan rangkuman, masalah, isi, penyelesaian. Jadi rangkuman yang tepat itu kita harus cari masalahnya. Kalau misalnya baca nih paragraf 1, ini tuh udah ngomongin mafia tanah diperingatkan agar jangan main-main. Berarti ada kata-kata mafia tanah ya. Jadi berhubungan dengan pertanahan gitu. Berarti masalahnya tentang pertanahan. Lalu isi itu biasanya ada di paragraf ini. 2, 3 gitu. Nah, melihat tingginya kasus tanah serta potensi konflik berbagai daerah, usul pembentukan tim terpadu kasus sengketa tanah perlu direspon. Begitu ya. Terus, tim dibentuk untuk membuat pola penyelesaian masalah. Nah, berarti ini ada hubungannya dengan pola pembentukan tim ya, untuk menyelesaikan masalah gitu. Berarti ini isinya itu adalah tentang hubungan antar elemen masyarakat dan ketidakpastian hukum. Terus yang penutupnya, mengingat tingginya potensi konflik masyarakat jika seluruh komponen yang ada di tengah masyarakat bersatu dan memiliki tekad yang sama, masalah sengketa akan dapat diselesaikan gitu. Jadi kayak ada optimisme gitu, keinginan menemukan solusi dan mengakhiri konflik. Nah, berarti ini udah merangkum semuanya ya. Sekarang kita lanjut aja ke optionnya. Kira-kira yang mana? Nah, ini tuh yang paling sesuai adalah yang A. Masalah pertahanan Indonesia yang berpotensi menimbulkan konflik antar elemen masyarakat dan dipicu ketidakpastian hukum dapat diatasi dengan tekad semua pihak untuk mencari solusi yang tepat. Ini berhubungan banget sama nih yang tadi udah dirangkum masalah isi penutup gitu. Oke, lanjut ke nomor 5 atau 25 di TO. Nah, hubungan isi antar paragraf dalam teks di atas yang paling tepat adalah, berarti kita harus baca teksnya ya, teksnya masih sama kayak yang tadi. Nah, ini kalau misalnya diperhatikan ya, teman-teman kalau misalnya udah baca secara skimming, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa si paragraf satunya itu adalah potensi konflik. Paragraf 2 tentang ini, melihat tingginya kasus, usul pembentukan tim berarti kayak akibatnya gitu. Berarti ini kayak penyebab, ini akibat gitu. Ini yang paragraf 1 penyebab, paragraf 2 akibat. Paragraf 3-nya itu lebih kayak ke penjelasan instrumen hukum. Nah, berarti yang hubungannya, yang jawabannya itu sesuai, itu adalah yang paragraf 2 itu akibat paragraf 1. Gitu. Jadi kayak di sini paragraf 1 tentang tadi mafia tanah yang suka main-main dengan sengketa tanah. Paragraf 2-nya membentuk tim. Nah, gitu jadi kayak sebab akibat. Nomor 26-28 ini kategori sulit, mungkin banyak yang terkecoh juga gitu dengan si soalnya. Nah, oke. Kita baca soal yang pertama. Penulis teks di atas berpihak kepada, nah, berarti kita yang harus diingat nih, kalau misalnya ditanyakan keberpihakan, itu kita harus temukan pihak yang dibela oleh penulis. Nah, ini kalau misalnya jawabannya ini adalah kalimat 789. Coba kita lihat ya. Di teksnya itu, kalimat 789 itu menjelaskan mengenai berbagai pihak menyebutkan bahwa mencuatnya persoalan pertanahan tidak terlepas dari ketidaktegasan pemerintah serta tidak adanya instrumen hukum yang jelas. Praktisi hukum selalu mempertanyakan alasan rakyat menggarap tanah. Apa karena turun-temurun, lalu oleh karena itu seharusnya dibuatkan instrumen hukum. Berarti ada hubungannya dengan pihak hukum ya. Nah, berarti kira-kira yang berhubungan adalah yang B, gitu, aparat keamanan. Ini berhubungan sama hukum. Soalnya di paragraf 1 sama 2 itu nggak ada yang nyinggung-nyinggung tentang keberpihakan gini. Berarti ini di paragraf 3 jawabannya. Oke. Lanjut ke soal nomor 27. Kesalahan penggunaan ejaan ditemukan pada kalimat. Nah, di aturan ejaan ini meliputi penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Ini yang harus diingat ya. Aturan ejaan tuh huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Ini jawabannya itu sebenarnya kalimat 3 dan kalimat 6. Kenapa? Coba kita lihat. Di kalimat 3 sama 6-nya ya. Yang ini sama yang ini. Coba kita lebih jelasnya. Di kalimat 3 itu, melihat tingginya kasus tanah serta potensi konflik di berbagai daerah, usul pembentukan tim terpadu kasus sengketa tanah perlu direspon. Nah, ini tuh yang salahnya itu kata diresponnya gitu. Harusnya direspons. Oke, kalau kalimat 6,
Untuk kasus-kasus yang dapat memicu konflik langsung ditangani agar tidak menjadi konflik terbuka. Salah, seharusnya untuk kasus-kasus yang dapat memicu konflik langsung ditangani agar tidak menjadi konflik terbuka. Nah, yang salahnya itu adalah ini tandanya. Jadi emang harus ada koma dulu, karena kan ini kayak penjelasannya kan, untuk kasus yang dapat menjadi konflik langsung ditangani agar tidak menjadi konflik terbuka. Agar si kalimatnya tepat gitu. Jadi harus ada tanda komanya. Karena ini kayak dua hal yang berbeda gitu. Jadi jawabannya yang C ya. Terus yang nomor 28 atau nomor 8, kalimat yang tidak efektif ditemukan pada kalimat. Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat dipahami oleh pembaca secara tepat. Syarat sebuah kalimat dianggap efektif itu kalau misalnya subjek dan predikatnya jelas, sisinya logis, tidak ambigu, sejajar, ejaannya tepat, dan penggunaan katanya hemat. Kalimat nggak efektif di paragraf itu adalah di kalimat 6 yang nggak ada subjeknya dan kalimat 11 yang ambigu gitu. Kalimat 6 tuh kayak gini. Untuk kasus-kasus yang dapat memicu konflik langsung ditangani agar tidak menjadi konflik terbuka. Salah, seharusnya kasus-kasus yang dapat memicu konflik langsung ditangani. Jadi kayak nggak usah kayak ada kata untuk gitu, karena konjungsi ini kurang tepat gitu di awal kalimat. Kalau untuk kalimat 11, masyarakat juga yakin bahwa meskipun penyelesaian kasus tanah belum menemukan solusi konkret, namun tekad para petinggi untuk kembali mendudukkan persoalan tanah merupakan langkah maju dan diharapkan didukung semua pihak. Nah, ini tuh sebenarnya ambigu ya, karena nggak jelas gitu. Yang didukung dan diharapkan untuk dukung semua pihak itu tuh siapa? Terus apakah keyakinan masyarakat atau tekad para petinggi? Lanjut ya ke nomor 9 atau 29 di TO, ini soal sulit, mungkin karena terkecoh juga. Berdasarkan paragraf 2 yang paling sesuai adalah, berarti kita langsung aja masuk ke paragraf 2-nya ini ya. Ini kalau misalnya, ini sebenarnya paragraf keseluruhan, kalau misalnya di zoom ini. Nah, terus langsung aja kita hubungkan dengan option. Pendapatan kotor global shopping, ini jawabannya ya. Pendapatan kotor global shopping sebesar 427,7 triliun. Sedangkan kalau di teks ini 427,7 triliun rupiah, bukan yuan. Ya, berarti salah. Kalau misalnya di yuanin ini sekitar segini. Terus yang B, 22.000 penjual ini berasal dari Indonesia. Nah, kira-kira bener nggak? Sebanyak 22.000 merchant merupakan pedagang dari luar Tiongkok, termasuk Indonesia. Berarti bukan Indonesia aja, karena nggak semuanya berasal dari Indonesia. Oke. Yang C, Alibaba menargetkan meningkatnya jumlah konsumen dari tahun lalu sebanyak 500 juta orang. Nah, padahal di teks ini meningkatnya cuma 100 juta. Nah, berarti salah ya. Yang D, akan ada 1 juta produk yang dijual pada Global Shopping Festival. Nah, di sini sebenarnya ada nih yang akan menawarkan 1 juta produk baru. Tapi ini nggak jelas ini dijual atau enggak gitu. Kemungkinan salah karena yang disebutkan adalah 1 juta produk baru. Nah ini, jadi pastinya total produk yang dijual tuh lebih dari 1 juta produk. Karena kan ini produk baru, ya pasti lebih dong. Terus yang tema global shopping itu adalah konsumsi baru, bisnis baru, dan masyarakat yang hijau. Ini sebenarnya terjemahan dari yang ini ya. New consumption, new business, and green society. Berarti paling benar adalah yang E. Soal nomor 10 atau 30 di TO, berdasarkan paragraf 6 yang paling tidak sesuai adalah, kalau misalnya kita lihat paragraf 6 itu kan yang 2, 3, 4, 5, 6, berarti yang terakhir nih, tak hanya di kota-kota besar. Nah, lebih jelasnya, kita lihat ini ya. Nah, kita langsung aja lihat ke option. Peningkatan belanja terjadi di kota kecil dan besar di Tiongkok. Nah, ini benar nggak? Tak hanya di kota besar, peningkatan belanja juga terjadi di kota kecil, berarti ini benar ya. Terus yang B, sejak 2 tahun lalu hingga Juni 2019, 30% pengguna aktif berasal dari kota-kota besar. 30% pengguna aktif kota besar. Dari jumlah tersebut, 70% berasal dari kota kecil, berarti sisanya 30% benar. Kristung adalah marketing officer Alibaba Group. Nah, coba. Kristung, Chief Marketing Officer Alibaba Group. Nah, harusnya Chief ya. Chief itu kepala gitu. Lanjut ke soal nomor 31-32 atau nomor 11-12 ya. Berdasarkan grafik di atas, hal yang mungkin terjadi adalah, nah kita langsung aja cek ke tabelnya. Lalu kita simpul kasar aja gitu. Kira-kira gimana? Kalau misalnya lihat dari sini, pendapatannya itu pasti akan terus naik ya. Karena ini selalu naik nih, trennya selalu naik. Berarti pasti di optionnya tuh yang hubungannya sama yang pendapatannya akan terus naik. Nah, kalau misalnya dilihat-lihat, ini yang benar adalah yang
C. Itu gampangnya sih. Terus yang selanjutnya, berdasarkan paragraf 5, pernyataan yang paling mungkin benar adalah, nih, di opsi A, konsumsi rumah tangga Tiongkok mencapai 5,5 US dollar triliun. Nah, kira-kira 39,4% dari 13,6 itu berapa? Itu tuh bukan 5,5 tapi cuma 5,35, berarti salah. Terus yang B, 6 brand Alibaba melakukan live streaming pada festival tahun 2018. Ini juga salah karena hal ini tidak diketahui untuk tahun 2018 gitu. Dan live streaming itu dilakukan tahun 2019. Yang C, kampus Alibaba Sisi memiliki 6 ruangan. Nah, 6 ruangan itu adalah ruangan yang akan dipakai untuk live streaming, bukan total ruangan di kampus Alibaba gitu. Jadi sini 6 ruangan live streaming itu bukan hanya ini aja gitu, tapi banyak juga kan ruangan lainnya. Terus yang D, Lazada, Taobao, Tmall Global, Fliggy, AliExpress, dan Kaola adalah brand dari Alibaba Sisi. Padahal Alibaba Sisi itu cuma nama kampus. Jadi nama perusahaan itu Alibaba ya. Yang E ini pasti benar gitu, yang soalnya yang lainnya salah. Yang E itu karena Tiongkok sedang berusaha meningkatkan produk domestik bruto negaranya. Berarti benar ya, karena mungkin benar gitu. Ini salah satu faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini soal nomor 33, ini masih sama grafik dan paragrafnya. Berdasarkan paragraf di atas, yang paling tidak mungkin benar adalah kita kayak udah kebayang gitu kan dengan kayak udah ngerjain 3 soalan gitu di soal ini. Kita langsung aja baca option. Dan yang paling gak mungkin benar itu adalah yang D, itu Alibaba tidak mendapat keuntungan dari global shopping, yang nggak mungkin gitu kan. Dengan tadi meningkatnya produk domestik bruto, itu pasti mungkin punya keuntungan, apalagi pendapatannya juga terus naik. Dan yang lain ini benar ya. Tuh, jadi cari aja gitu di option yang paling nggak mungkin. Kita udah kebayang gitu dari soal-soal. Lanjut ke nomor 34. Kata penghubung yang tepat untuk mengisi kalimat 5 adalah, nah ini ya yang kosongnya. Titik temu atau persentuhan ini berdampak pada pilihan bahasa sebagai sarana komunikasi. Mereka yang berasal dari berbagai daerah, titik-titik bahasa ibu yang beraneka ragam. Ini jawabannya tentang konjungsi ya, kita harus paham, dan kalau misalnya kita hubungin dengan si jawaban ini, yang jawabannya adalah yang C, itu dengan. Kenapa? Karena berbagai daerah dengan bahasa ibu yang beraneka ragam. Ini konjungsi di satu kalimat gitu ya. Berarti ini yang paling cocok. Soalnya kalau atau dan tetapi oleh itu nggak cocok gitu. Nah, ini harus dipahami. Oke, jawabannya yang C. Penggunaan konjungsi yang kurang tepat terdapat pada kalimat. Intinya konjungsi itu kan penghubung ya. Kalau misalnya dibaca nih teksnya, ini tuh kita bakal nemuin kejanggalan di kalimat ketiga. DKI Jakarta yang menjadi pusat penguasaan dan ekonomi nih, kayak pusat penguasaan dan ekonomi ini kayak kurang cocok gitu, kayak mungkin bisa lebih benar tuh kalau misalnya pusat penguasaan ekonomi gitu. Terus dengan dukungan sarana transportasi darat, laut, dan udara yang sangat memadai, menjadikannya menghipnotis penduduk dari berbagai daerah Indonesia datang ke kota ini untuk mencari penghidupan yang lebih baik daripada daerah asalnya. Daripada kayak bisa mungkin lebih benar kalau misalnya daripada daerah asalnya gitu. Itu udah cukup gitu. Nggak perlu ada kata tambahan di. Nah, jadi jawabannya yang B. Terus kata berimbuhan yang kurang tepat terdapat pada kalimat. Perlu dipahami bahwa imbuhan itu adalah bisa ada imbuhan awalan, tengah, akhir, atau awal akhir. Nah, ini tuh gunanya untuk pembaca nggak bosan gitu atas gaya bahasa yang dibawakan penulis. Ini imbuhan yang kurang tepat itu adalah yang di pusat penguasaan, harusnya pusat kekuasaan. Nah, berarti jawabannya yang 3 juga ya, yang C. Yang E, pemilihan kata yang tidak tepat terdapat pada kalimat ke. Nah, ini kalau misalnya dibaca keseluruhan, ini ada satu kata yang kurang tepat, itu adalah yang menghipnotis. Padahal harusnya menghipnotis ya. Berarti jawabannya yang B. Terus yang terakhir, penggunaan kata penghubung yang kurang tepat terdapat pada kalimat ke. Nah, jawabannya itu adalah yang kalimat kedua. Kenapa? Karena hal ini telah berlangsung dengan awal Indonesia merdeka. Padahal harusnya ini kan sejak ya. Hal ini telah berlangsung sejak awal Indonesia merdeka gitu. Berarti jawabannya yang B. Lanjut ya ke soal nomor 39 dan 40. Ini penggunaan kata penghubung yang kurang tepat terdapat pada kalimat. Nah, ini harus dibaca juga
secara skimming aja bacanya. Dan kalau misalnya udah dibaca itu pasti menemukan kejanggalan di kalimat ke-6 nih. Oleh karena itu, hal ini yang dikenal sebagai linguistic life expectancies. Nah, ini tuh sebenarnya kalau misalnya nggak usah pakai karena, oleh karena itu udah cocok gitu, kayak hal ini yang dikenal sebagai linguistic life expectancies. Jadi jangan sampai kayak sia-sia gitu si konjungsinya gitu. Jadi padahal dengan hal ini yang dikenal itu udah benar gitu. Jadi jawabannya yang D. Terus penggunaan kata berafiks yang kurang tepat, tadi afiks itu kan yang imbuhan ya. Bisa awal, tengah, atau akhir. Nah, ini tuh ada di kalimat kedua. Imigrasi memiliki pengaruh besar terhadap pemetaan bahasa suatu wilayah. Bahasan ibu dan bahasa kedua pada seorang migran akan mengalami semacam penyaingan. Penyaingan bukan penyaingan dong, harusnya persaingan. Oke, berarti yang kalimat 2. Berarti yang D. Nah, so gitu aja mengenai pembahasan soal tryout PMB. Thank you. Jangan lupa subscribe Reta Pramesti, follow IG @mentorloskampus, dan follow TikTok Reta Pramesti. So, bye-bye. Semangat ya. H-36. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.